اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali bersama-sama bisa hadir di masjid kita, masjid yang kita cintai, yang mudah-mudahan senantiasa limpahan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat semoga bercurah untuk kita semua insyaallah. Dan tentunya juga kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki yang kita tujukan masjid ini, ke majelis ini semuanya dicatat oleh Allah, diabadikan Allah sebagai pahala dan ganjaran yang kita dapatkan dan kita petik oleh hasilnya saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita akan menyelesaikan bagian akhir dari rukun Islam yang kelima, yang sebenarnya pada pertemuan akhir sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Namun ibadah haji ini rasa-rasanya tidak pas dan tidak sempurna meskipun dari sisi hukum sah, ya, meskipun dari sisi hukum sah dan sudah mengumpulkan kewajiban kita. Jika kita tidak berziarah ke makam Rasulullah SAW, karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berangkat menunaikan ibadah haji tapi dia tidak berziarah ke makam, ya, maka orang ini fakar jabani, berarti dia sudah berpuasa, jaban, artinya dia sudah menjauhi, dia sudah memboikot, ya, sudah bersikap kaku terhadap diri. Karena itulah para ulama-ulama kita semuanya dapat dipastikan, ya, yang jelas di sini yang ahlu sunnah wal jamaah itu pasti tidak akan tenang, tidak akan nyaman kalau sudah sampai ke tanah suci Mekah tidak pergi ke Madinah. Walaupun cuma sebentar, pasti mereka luangkan waktu untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita tahu haji, kita tahu umroh, kita tahu sholat, kita tahu puasa, zakat, dan semua ibadah-ibadah kita itu semuanya tidak lain karena perjuangan Rasulullah SAW. Maka tentunya sepatutnya kita pun punya kesadaran, ya, punya kerinduan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji, umumnya kalau kita dari Indonesia ini pasti dijadwalkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bahkan itu di awal biasanya, ya, maksudnya di awal dulu, ziarah dulu, setelah ziarah 3 malam. Kalau yang haji arba'in itu biasanya 8 malam, ya, 8 malam 9 hari, karena mau mengambil apa? Mengambil sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat 40 sholat fardu, ya, kalau 8 hari berarti kan 8 kali 5 40 dia dapat. Itu berjamaah di Masjid Nabawi. Ada riwayat, meskipun ada sebagian para ulama melemahkannya, tapi riwayat ini sejalan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW yang lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang sholat 40 sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi, ya, maka Allah akan catatkan, pastikan pada dia 2 pembebasan. Pertama, pembebasan dari api neraka, yang kedua pembebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi ini salah satu ritual yang juga sering menjadi ritual utama para jamaah ketika mereka berada di kota Madinah. Mereka berziarah ke makam Rasulullah, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya, kemudian juga membaca dan juga menapaktilasi perjuangan dan perjalanan hidup
penjelasan beliau tentang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Yusallu muta'akkidan ziyaratu qabri sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sunnah hukumnya. Oh, kalau sunnah berarti ibadah. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada resiko sebenarnya. Tidak ada kemudian berdosa, tidak. Tapi rasanya kalau dari sisi kesantunan nggak santun, nggak sopan. Apalagi kalau sampai kemudian mengkampanyekan, mensosialisasikan supaya tidak ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini bahaya kalau ada yang orang seperti ini, bahaya. Berarti di hatinya ada penyakit. Ya, dia tidak nyaman orang lain ziarah ke makam Rasulullah dengan alasan Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah manusia biasa, Rasulullah sama seperti kita, kenapa diziarahi? Nah, ini orang nggak paham. Ini orang nggak ngerti kedudukan Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hidup beliau mengajarkan kita ya terhadap orang yang sudah meninggal saja kita dianjurkan untuk berziarah, apalagi kepada orang yang soleh, apalagi ke pimpinan orang-orang yang soleh. Karena itu ada satu kelompok itu kadang-kadang mereka karena kebablasan di dalam memahami teks-teks yang ada di dalam kitab, sehingga akhirnya mereka mencoba untuk memanipulasi ya kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu ya. Karena saking tidak maunya mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ambil contoh yang paling sederhana, ada satu kitab yang cukup populer namanya kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi dari Damaskus, Syria ya, dari Syam ya, dari kota Nawawi. Itu beliau mengarang kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu zikir-zikir harian, situasi-situasi tertentu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu beliau memberi judul, salah satu temanya adalah ziyaratu, judulnya beliau kasih judul ziyaratu qabri Rasulullah SAW. Jadi temanya saja sudah memberi judul berziarah ke makamnya Rasulullah. Karena sepanjang zaman para ulama-ulama itu semuanya mereka pasti berziarah ke makam Rasulullah. Senang karena mereka tahu sumbernya ilmu agama ini ya pertama kali yang menerima adalah Rasulullah. Bahkan kita pun juga diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Nah, tapi tidak tahu tiba-tiba muncul puluhan tahun belakangan ini, kira-kira 30-40 tahun belakangan, ada kelompok-kelompok yang tidak nyaman melihat orang ziarah ke makam Rasulullah. Saking tidak nyaman mereka punya keberanian untuk memanipulasi data. Jadi kitab-kitab itu kemudian mereka rubah, ya, mereka kemudian manipulasi. Judulnya saja dirubah akhirnya. Jadi sampai merubah judul menjadi apa? Menjadi Ziyaratu Madinati Rasulillah. Ya. Yang tadinya Ziyaratu Qabri Rasulillah itu dirubah menjadi Ziyaratu Masjid Rasulillah. Ya, jauh tuh. Ya. Ziarah ke masjid Nabi. Kalau ke masjid itu bukan ziarah. Ya, ke masjid itu ya sholat. Ke masjid itu tikar. Ya. Tapi berani mereka langsung berubah. Ya, cocok-cocokkan sehingga mereka bilang ziarah ke masjid, bukan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini satu hal yang kelancaran yang sedemikian luar biasa yang sepatutnya tidak ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di sini seluruh ulama sepakat, ya, seluruh ulama sepakat, kecuali tadi kelompok-kelompok yang sedikit tadi. Mereka ini sebenarnya sedikit, nggak banyak, ya, nggak banyak, sedikit, cuman ramai, berisik. Nah, kalau bahasa kita sedikit tapi berisik. Ya. Kita kan di masjid ini dia kalau berisik kan mengganggu. Nah, kira-kira mereka ini minoritas, nggak banyak, tapi di mana-mana, di media sosial, di grup WhatsApp, di radio, mereka pegang radio, mereka pegang TV, di YouTube dan
saudara-saudara kita yang mulai terpengaruh dan terbawa-bawa, sehingga targetnya itu akhirnya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak ada kerinduan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka menganggap sudah, pokoknya Rasulullah itu sama seperti manusia biasa saja. Kenapa harus dilulukan? Kenapa harus dicintai? Nah, ini kekeliruan besar. Ya, kita tidak akan bisa kemudian mencintai Allah kecuali kita mencintai Rasulullah. Kita tidak bisa sampai kepada level taat kepada Allah kecuali kita taat kepada Rasulullah. Ini digandengkan, ya, digandengkan oleh Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, sepaket, tidak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai bicaranya nggak enak tentang Nabi, ya, mulai nyerempet, mulai mencoba untuk mengurangi harkat dan martabat Rasulullah SAW, ini jiwanya sakit nih orang. Ya, dia mengidap virus yang dulu pernah dialami oleh kelompok-kelompoknya Abu Jahal, sama. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati, tapi virusnya masih terus berkembang sampai akhir zaman. Dan setiap masa akan seperti itu. Maka kita sangat beruntung kalau dalam diri kita tertanam rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jaga, yang patut kita terus kembali menemukan di dalam diri kita. Hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, duduknya kita mendengar kemuliaan Nabi, kemudian duduknya kita dengan para ulama-ulama, para habaib-habaib yang mengerti dan memahami bagaimana mencintai Rasulullah dengan kesungguhan, maka itulah yang akan menghidupkan hati kita. Ya. Al-Habib Salih bin Abdullah bin Umar Syatiri di dalam salah satu ceramah beliau pernah meriwayatkan satu peristiwa yang terjadi di kota Madinah. Ada satu ulama di kota Madinah, itu nggak tahu ulama jenis apa, kita nggak tahu. Ya, luar biasa sekali. Artinya alerginya dia dengan orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah. Ya. Jadi waktu dia ngajar ada yang bertanya tentang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka dia kemudian dengan lantang menjawab, kenapa kalian sampai berdesak-desakan, sampai susah-susahnya ziarah ke makam Rasulullah? Muhammad itu sama seperti kita, manusia biasa. Ya, ada apa yang repot-repot? Saya 30 tahun ngajar di Masjid Nabawi, saya tidak pernah ziarah ke makam. Ini kita dengar langsung riwayat ini dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, salah seorang ulama yang dijuluki sebagai ulama. Ya. Maka apa yang terjadi banyak sekalian kelancangannya ini. Jadi kita jangan tertipu, jangan kemudian mudah terbius dengan orang-orang yang berpakaian ulama, datangnya dari Madinah, datangnya dari Mekah. Lihat dulu siapa dulu mereka. Ya, siapa dulu mereka. Jangan-jangan hatinya sakit, jiwanya sakit. Contoh paling sederhana, adanya sakit jiwa di dalam dirinya itu kalau tidak ada wala, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Yang model seperti itu. Ya. Kalau sudah belajar dimanapun, walaupun dia hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, nah, kalau dia bermasalah dengan Rasulullah, bermasalah dengan ziarah makam Rasulullah, bermasalah dengan para ulama-ulama ahlu sunnah, bermasalah dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membenci mereka, tidak mencintai mereka, ini hati-hati yang model seperti itu. Bisa jadi inilah kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok yang tadi yang jauh dari Rasulullah. Apa yang terjadi pada orang ini, kata Habib Salim? Ya, ketika dia meninggal, saat dimakamkan di baki, tanah baki itu tidak menerima. Masuk tanah malamnya udah keluar, besok pagi udah keluar di atas kuburan jenazahnya. Ya. Sampai akhirnya ditanam di mana? Ditaruh di luar dari kota Madinah. Tanah Madinah tidak menerima kehadiran orang. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa kota Madinah ini kota suci. Dia akan singkirkan, ya, kalau ibarat besi itu ketika dipanas itu untuk menghilangkan kikir-kikirnya, ya, seperti api yang menghilangkan kikir-kikir besi itu. Kota Madinah juga begitu. Ya. Sehingga Al-Habib Umar juga pernah
di kota Madinah ini ada seorang laki-laki yang digali kuburannya, karena kan orang misalnya kuburan nggak satu orang ya, karena terbatas, jadi nanti ditumpuk lagi dengan kuburan berikutnya. Ketika mau dimasukkan jenazah yang lain setelah beberapa bulan, dilihat di makam itu ini tandanya udah persis tanda suaminya ini, ya, si laki-laki ini yang dikuburkan. Tapi ketika dilihat ternyata ini orang lain, malah kelihatannya bukan seperti penduduk Arab, malah penduduk negeri Barat. Ya, kelihatan mukanya beda. Ya. Dicari maka nggak ada. Dan pada saat yang sama kejadian, entah bagaimana di negeri Barat itu Allah yang menunjukkan kekuasaannya di salah satu negara di sana, digali juga kuburan yang sama yang diperkirakan ini kuburan orang tersebut, ternyata berganti dengan orang yang parasnya paras Arab, mukanya muka orang Arab. Ya, akhirnya nggak tahu gimana nyambung ceritanya. Maka ketika ditelusuri apa yang terjadi, laki-laki ini yang tinggal di kota Madinah ini ditanyakan kepada keluarganya, kok bisa jenazahnya nggak ada di pemakaman Baqi ini di kota Madinah? Nah, mungkin bisa jadi karena dia ini selalu setiap hubungan suami istri, di mana seorang itu setiap hubungan suami istri kan harus mandi wajib. Nah, dia selalu kalau di kita beruntuhan, ayo pola mandi, ayo pola susah kena mandi. Dia tidak nyaman dengan syariat Islam. Nah, sementara orang yang ibadah tadi, dia baru masuk Islam Allah. Kepengen betul dia ingin ziarah ke makam Rasulullah, tapi karena jaraknya jauh, apa yang terjadi akhirnya jenazahnya yang kemudian dipindahkan ke kota Madinah, ya, karena kecintaannya kepada kota Madinah. Ini beberapa riwayat yang walaupun mungkin hanya riwayat, ya, setidak-tidaknya memberikan gambaran kepada kita, jangan sampai ada ketidaknyamanan kita kepada kota Madinah, ketidaknyamanan kita kepada Rasulullah SAW, apalagi sampai belakangan muncul pernyataan-pernyataan yang tanpa disadari ini sebenarnya menunjukkan sikap yang tidak baik, ya, yang tanpa disadari. Belakangan ini banyak muncul 2-3 tahun ini, karena ada satu tokoh dari kalangan keturunan Arab yang tidak disukai di masyarakat, akhirnya istilah Arab itu jadi kemudian jadi hinaan, jadi celah, jadi cacian. Kita jangan terbawa, hati-hati jangan terbawa, ya. Arab lagi dan gitu, ya. Baliklah kamu ke negara kamu, hati-hati kamu. Karena ada yang muncul, bukan muncul, ya, yang diarahkan kepada satu kelompok tertentu, atau bahkan kepada habaib, para cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terhadap mereka, kalau mereka benar atau salah, kita tetap cinta kepada mereka, karena cintanya kita kepada mereka bukan karena benarnya atau salahnya mereka, bukan karena alimnya mereka, bukan karena mereka tidak alim, ya, tapi karena zatnya mereka adalah darah dagingnya Rasulullah. Cintanya kita cinta zat, bukan cinta sifat, ya, bukan cinta sifat. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang dari keturunan bangsa Arab. Fenomena belakangan ini sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Ya. Walaupun di riwayat hadis ini ada sebagian yang mengatakan dhaif. Sayyidina Salman Al-Farisi itu pernah diingatkan oleh Rasulullah. Ya Salman, ya, wahai Salman, janganlah engkau membenci. Sayyidina Salman bingung, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membenci? Engkau adalah nabiku, engkau adalah pembawa petunjuk untuk kami, bagaimana aku bisa membenci? Maka dijawab Rasul, jangan engkau benci orang Arab, karena ketika engkau benci orang Arab, memusuhi orang Arab, kau pasti nanti ujungnya akan memusuhi. Larinya ke sana. Jadi kampanye sekarang yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengangkat kebencian rasis kepada orang-orang Arab, nah ini sebenarnya tanpa disadari mengarah
Karena Nabi kita adalah jelas dari bangsa Arab. Allah muliakan beliau. Bahkan beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala pilih aku dari dari keturunan Nabi Allah Ismail. Ya. Dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail ini dipilihlah Kinanah. Ya. Dari keturunan Kinanah ini dipilihlah turunannya yang namanya dari bangsa suku Quraisy. Dari Quraisy ini kemudian turunlah siapa? Turunlah keluarga Abu Manaf. Nah, dari Abu Manaf ini turunlah keluarganya siapa? Keluarganya generasi keturunan Abdul Muthalib sampai Hashim sampai kepada Abdul Muthalib sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hati-hati, jangan mudah terpengaruh, jangan sampai terpengaruh karena media sosial ini fitnahnya luar biasa. Ya, ini perlu kita sampaikan, jangan sampai kita terseret oleh arus. Ya. Yang mempengaruhi, yang mempropagandakan kebencian kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena nanti ujungnya ke sana. Ya, kalau sudah tidak suka yang sifatnya ke Arab-Araban, memang yang diserang sih Arab-Arabnya. Ya, Arab dibilang tidak beradab, tidak ada peradaban, tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada ini itu dan lain sebagainya, tidak ada kemajuan. Nah, itu hati-hati yang model kayak ini. Nanti akan menargetkan siapa? Sayyidul Arab, pimpinannya orang Arab. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dikatakan hubbul Arab minal iman. Cinta Arab itu bagian dari keimanan. Kenapa? Karena dari Arab lah, bangsa Arab lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus bedakan di dalam bahasa itu. Ada Arabi, ada A'rabi. Beda. Ya. Kalau A'rabi itu siapa? Itu Arab Badui. Lain yang di gunung-gunung itu. Ya. Yang mereka tidak terpelajar, tinggalnya di pelosok-pelosok, itu bahasanya Arab. Kalau Arab-Arab yang mempunyai peradaban yang dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki fadilah, keutamaan, itu Arab. Sayyidul Arabi wal Ajam. Ya. Nah, kalau Arabi ini ada di semua bangsa, istilah itu ada, cuman bahasanya saja yang beda. Kalau di kita mungkin dibilang wong Badui, itu, ya, wong dusun umpamanya. Nah, tapi ada seluruh orang dusun juga seperti itu mungkin. Ya, banyak orang-orang yang tinggal di daerah ternyata lebih maju dari orang-orang lain. Jadi mereka kemudian mengambil dari bahasa dari Al-Quran bahwasanya orang Arab bahasanya itu yang dituju, bukan yang dimaksud bukan orang Arab. Orang Arab di sini adalah siapa? Mereka orang-orang yang dari mana? Dari pegunungan, dari pedesaan, ya, yang mereka kurang bergaul, ya, sehingga di dalam perjalanan mereka banyak belajar dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu, ya, beliau itu setiap mau menerima tamu setelah di Madinah itu Sayyidina Abu Bakar itu ngasih briefing dulu, ya, pakai bajunya bagaimana, nanti bicaranya gimana, sebelum dia berjumpa dengan Rasul. Nggak boleh ngangkat suara melebihi dari suara Rasulullah. Nggak boleh manggil nama Nabi Muhammad dengan wahai Muhammad saja, nggak boleh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan begitu. Itu diajarkan. Sehingga mereka yang tadinya dari pegunungan ngerti dan paham. Ya. Proses itu berjalan. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah, begitu sabarnya Rasulullah menghadapi Arab ini, orang-orang Arab ini, orang-orang Badui. Ada yang sering kita sampaikan cerita ketika beliau bersama para sahabat sedang kumpul, tiba-tiba masuk orang Badui ini. Masuk, langsung dia buang air kecil di situ, kencing. Karena masjid pada masa itu bukan seperti sekarang pakai keramik, pakai tel, di semen. Nah, masjid pada waktu itu pasir. Ya. Jadi orang Badui ini pikir ya sama aja dengan yang lain, gitu. Kencing aja dia di situ. Melihat Badui ini kencing, sahabat yang lain emosi semua. Ini orang kurang ajar betul. Masjid pada dikencingi, melompat semua, tapi ditahan oleh Rasulullah. Ya, biarkan saudara. Ya, karena Rasulullah
kencingnya di situ tempat jadi ngecer-ngecer ke tempat yang lain kalau dia berlari. Lagi kencing itu dikejar, dimarahin, akhirnya kencingnya dipegang-pegang ke tempat. Bijaknya Rasulullah SAW. Ya, selesai dia tuntas kencingnya tuntas, baru kemudian ditegur oleh Rasulullah. Wahai saudara, juga Rasulullah, ini masjid tidak sepantasnya, tidak selayaknya engkau buat seperti tempat-tempat yang lain. Bukan tempat buang air kecil, tidak pantas. Yang tadi dia merasa takut, melihat matanya para sahabat yang melotot, yang marah, yang emosi itu, adem dia mendapat apa? Mendapat teguran dari Rasulullah. Langsung dia mengadakan tangan dan berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dengan Muhammad, yang lain tak usahlah ya Allah. Saking artinya, saking dia respect dengan Rasulullah. Rasulullah senang dengan Ramadan ini berdoa, kata Rasulullah. Kalau berdoa jangan batasi, kata Rasulullah. Ya. Jadi begitu sabar. Yang ingin kita pesan, yang ingin kita sampaikan beda. Orang Arab, Arabi dengan Arabi. Nah itu beda. Arabi dengan Arabi. Nah itu beda. Ya. Karena itu jangan kemudian kita hanya karena perilaku oknum kemudian kita menyudutkan, ya, mendiskreditkan satu bangsa. Nggak boleh. Apalagi bangsa itu punya sejarah yang panjang, punya sejarah yang mulia. Nggak boleh bersikap rasis, itu nggak boleh. Ya. Apa namanya? Dan ini sekarang sudah dianggap jadi sebuah permainan, dianggap sebuah olok-olokan, tanpa disadari bahwa itu mengarahnya ke sana nanti. Wahai Salman, jangan engkau benci aku. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membencimu? Sementara engkau yang membawa hidayah untuk kami. Ketika engkau membenci Arab, orang Arab, nanti kau pasti pada akhirnya akan membenci. Nah, Allah bilang ya. Karena itu kita diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita untuk berziarah ke makam Rasulullah, dan di sini masuk hukumnya sunnah muakkad, sunnah hukumnya. Wa bidzalika minal fadli ma la yuhsa, keutamaannya tidak ada bandingannya, tidak bisa dihitung. Wa qad dhahaba ba'dhum ila wujubiha, bahkan sebagian para ulama mewajibkan ziarah ke makam Rasulullah. Ini kata-kata. Waradat ahaditsu masyhuratun fil hati ala ziarah. Ada hadis-hadis yang populer yang mendorong, memotivasi untuk berziarah, di antaranya man zarani ba'da mauti fa ka'anna mazarani fi hayati. Barang siapa orang yang menziarahiku setelah wafatku, maka nilainya dia sama saja mengunjungiku, menziarahiku semasa hidupku. Ya. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, pasti wajabat, pasti dia akan mendapat syafaat. Ya, pasti dia akan mendapat syafaat. Allahumma ballighna wal hadirin wa walidina wa ahbabana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina, ya Allah, ziarah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma'akamalil afwi wal afiyah wa tuqasih wal afiyah wa tulul umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau sudah punya kesempatan saya ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kenalan di Jakarta itu, kadang-kadang dia karena dia punya uang, kadang-kadang dia sebulan 2 bulan ke ziarah langsung. Mau bisa enggak ziarah bentar balik lagi, cuma sekedar untuk menyenangkan hati saya, nyamankan hati, karena terpaut hatinya sudah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman qasada ziarah, barang siapa yang menginginkan berziarah kepada Rasulullah, dia sudah melakukan perjalanan menuju ke makam Rasulullah, fal yukthir fi tariqihi minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah ia berselawat kepada Rasulullah. Jadi dia perjalanannya itu, kalau memang hari ini jadwal berangkat ke kota Madinah untuk apa? Ziarah ke makam Rasulullah. Nah, maka perjalanannya itu dia mulai dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Ya, salawat apa saja yang bisa dia baca, yang dia menumbuhkan rasa kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad ilati adribni. Ini baca nih, kalau kita niatkan dibaca setiap hari 116 kali, diniatkan hajat kita supaya nanti bisa langsung ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad dhaqat hilati adrikni. Waktu bilang adrikni di sini ya Allah sampaikan ziarah ke makam Rasulullah baca 116 kali setiap malam atau setiap hari. Insyaallah kalau niat kita kuat, yakin, maka insyaallah ada saatnya nanti Allah izinkan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena yang paling penting dari ziarah itu tidak hanya membawa badan, tapi juga bawa hati, bawa jiwa. Ya, dan kita belajar untuk selalu menyelaraskan antara raga dan jiwa. Banyak orang sampai ke kota Madinah, ya, sampai dia ke kota Madinah, tapi justru di kota Madinah dia terhijab. Kok bisa terhijab? Tidak ada kerinduan kepada Rasulullah. Ya, tidak nyaman tinggal di kota Madinah. Orang yang tidak nyaman tinggal di kota Madinah itu salah satu tanda kemunafikan. Ya, tanda sakit jiwanya, sakit kemunafikan. Orang kalau dia beriman, ada iman dalam hatinya, semakin kuat imannya, semakin dia betah, semakin dia nyaman di kota Madinah. Ya, ada satu ulama itu orang yang soleh itu nggak mau dia keluar dari kota Madinah. Ketika ditanya kenapa, saya nggak mau, takut nanti pas keluar, tahu-tahu saya mati. Saya pengen di Madinah aja, tidak mau balik lagi. Ya. Nah, sampai akhirnya ada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya, kemenakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini salah seorang ulama besar di Hadramaut. Jam terbang beliau mengajar luar biasa. Sehari itu majelis beliau banyak sekali, dakwah kesana kemari. Pada satu saat ibunya bilang, saya pengen ziarah ke kakek Rasulullah SAW, antar saya ke sana. Karena ibunya yang minta, ya sudah, majelis diliburin dulu. Ya, beliau berangkat, ya, beliau berangkat nemenin ibunya. Setelah sampai makan perjalanan beberapa waktu, akhirnya sampailah di kota Madinah. Dari kota Madinah ibunya mengekspresikan rasa cintanya, rasa rindu kepada Rasulullah. Tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, betul tinggal di situ. Sampai beberapa hari kemudian ibunya bilang, nah rasa-rasanya kita bersama dengan tinggal di sini deh. Dilema ini tidak dituruti, ini kehendak Allah, wajib berbakti. Kalau dituruti, tutup kalau majelis, siapa yang makan aja. Ya. Tinggal kalau dakwah majelis di Hadramaut, ini ulama besar ya, tapi dengan ibunya luar biasa, ya, baktinya luar biasa. Besar. Bingung, gimana lagi sudah? Memang ibunya pengen begitu ya sudah, nggak dibantu. Baik. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, malamnya ibunya mimpi Rasul. Ibunya mimpi Rasul. Dalam mimpi itu Rasul bilang, pulanglah kalian. Perhatianku kepada kalian, sementara kalian berada di Hadramaut, itu lebih besar ketimbang perhatianku ketika kalian ada di sana. Karena kalian di sana, ya, kalian menyebarkan dakwah, kalian mengajar, menyebarkan syariat Rasulullah lebih perhatian. Ya, kalau di sini cuma nyenengkan hati, ya, cuma nyenengkan hati. Pas bangun pagi-pagi langsung ini, ya Allah, balik. Saya coba berapa kali ini, Rasulullah kaget, Allah, ya Allah kaget, aku belum balik. Cerita melalui ini. Jadi itu luar biasa nyata, ya. Cuma sayang kalau sudah sampai di kota Madinah, tapi hati tidak terpaut, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi banyak baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-salatu kalian tadi kalau mau ziarah, kalau sampai di antara baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah Allah ta'ilati adrikni. Wa idza wasala al-Madinata dakhalaha mutawadihan. Kalau dia sudah sampai ke kota Madinah, maka adalah dia masuk ke kota Madinah itu dalam keadaan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Jangan ada keangkuhan, jangan ada kesombongan, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Jangan. Ini samudra rahmat dari Allah. Kalau orang sombong, dia tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sombong itu selalu tinggi,
menganggap dirinya lebih dari yang lain. Sementara rahmat Allah, kasih sayang Allah deras, turun rahmat Allah itu ke tempat yang rendah. Seperti banjir. Banjir itu dari atas mungkin air mengalir kemana? Ke bawah. Yang bakal kena banjir siapa? Orang yang berada di bawah. Nah, begitu juga dengan banjir rahmatnya Allah, banjir kasih sayangnya Allah, ampunan Allah, itu akan tercurah kepada orang yang merasa paling rendah. Sebanyak dia merasa dirinya paling rendah, sebanyak itu pula dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Muta'addiban, dengan beradab, dengan betul-betul beradab, dengan sopan santun, jangan ngangkat suara. Karena di dalam, kalau kita baca di mana, di makam Rasulullah itu di atasnya itu tertulis firman Allah, ya, firman Allah nggak boleh kita ngangkat suara. Pada masa hidup Rasulullah SAW, nggak boleh kita suara kita lebihkan dari suaranya Rasulullah SAW. Para ulama juga menyatakan, dan itu pun juga berlaku meskipun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena ketika kita berziarah, sejatinya kita berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Karena beliau hayyun fi qabrihi, beliau hidup di dalam kuburnya. Karena para anbiya mereka hidup di alam kubur mereka. Ya. Jadi mu'azziman, dalam keadaan ada rasa takzim. Ya. Ini agak panjang, nanti ada waktu lagi kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan taat kepada Allah, dan sebelum wafat mudah-mudahan Allah sempatkan berikan kepada kita kesempatan, berikan rezeki yang cukup, yang berkah, yang halal, kesempatan kepada kita, anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, anak keturunan kita untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan menunaikan haji dan umrah insyaallah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka